Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita nikmat kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba. Dan saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak ya kita-kita yang Allah izinkan sudah untuk bisa menikmatin ya belajar, mau mengorbankan waktu untuk belajar itu sekarang semakin langka kawan-kawan, karena di era yang serba instan ini orang tuh butuh juga solusi-solusi yang instan, sampai akhirnya ngapain sih bang belajar gitu ya seperti yang saya sampaikan kemarin ketika rutinitas yang memang biasanya orang membuat akhir tahun itu merancang untuk apa yang mau dibuat di tahun berikutnya atau bahkan juga sekarang banyak yang Januari ini baru sibuk merancang apa yang mau dikerjakan di 2026 ini. Tidak sedikit yang ya membalasnya dengan pertanyaan, ngapain sih bang harus serius merancang, toh juga yang terjadi itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kan begitu. Maka teman-teman, dengan banyaknya informasi, dengan mudahnya diakses tentang pengetahuan, ya satu sisi baik karena semakin banyak orang yang cerdas, semakin banyak orang yang istilahnya itu tahu banyak hal. Tapi satu sisi ini juga melemahkan dalam artian akan banyak muncul pembenaran baru. Nah, pembenaran baru itu ya. Itu fenomena yang tidak tahu kawan-kawan apakah merasakannya. Yang saya secara pribadi merasakan itu, sehingga akhirnya tidak mudah gitu untuk meyakinkan seseorang akan pemahaman mungkin yang dianggap tidak sesuai dengan mereka. Justru banyaknya informasi, banyaknya pengetahuan itu hanya digunakan untuk ya membalas gitu ya, untuk pembenaran terhadap dirinya. Nah, itu yang kita rasakan. Maka ya saya mengajak orang-orang yang sudah punya kesadaran lebih, artinya ini ayo kawan-kawan kita siarkan lagi ya. Saya punya keyakinan masih ada ke orang-orang yang mau belajar. Maka teman-teman ya, ayo saya ngajak lagi, terutama yang punya pusat kendali data, termasuk juga yang di depan saya ini kan dai semuanya nih. Jangan sampai kita menjadi orang yang fasib. Udahlah, mungkin kita sendiri mendengarkan tidak, artinya gini kawan-kawan. Semalam tuh saya dapat pemahaman baru terkait ini ya, pernyataan sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah bagi orang-orang yang sudah membuktikan benar bang ya. Kan saya kemarin umroh tuh banyak ketemu orang-orang yang merasa amazing dengan kata-kata sampai jumpa di Baitullah. Dan itu iya
bagi yang sudah berangkat itu merasakan amazing, tapi yang mungkin bagi yang belum merasakan itu benar ke Bang, akhirnya banyak pertanyaan, bahkan di kepalanya itu mengatakan mustahil seperti itu. Nah, apa Bang korelasinya? Maka kawan-kawan, saya pengen mengajak kawan-kawan semuanya, ayo pertama ya kita menjadi motor lah ya untuk menjadi wasilah orang banyak belajar. Nah itu, karena bisa jadi banyak kebaikan yang kita dapatkan itu bukan karena kita yang belajar, bisa jadi karena banyaknya orang yang kita ajak untuk belajar begitu. Bisa jadi kita sendiri masih belum didengarkan kali kalau ketika kita menyampaikan, tapi bisa jadi dengan kita mengajak gitu ya. Nah, dengan kita mensiarkan kembali, ya dari situlah nanti banyak kebaikan gitu. Baik, teman-teman, di pagi hari ini kita sudah membaca Quran surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini ya tentu yang paling berkesan, yang paling melekat di kepala kita itu tentang persiapan orang yang usianya mau masuk ke 40. Tapi kalau kita lihat lagi dari surah Al-Ahqaf ini, yang menarik itu dari ayat 13-nya kawan-kawan. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemarin saya sudah menyinggung tentang kita hanyalah, bukan kita adalah. Saya hanyalah, bukan saya adalah. Betul ya? Beberapa bahkan ada yang mengatakan ya kata-kata itu cukup menenangkan, kata-kata itu cukup ya kawan-kawan membuat hati itu ya agak tenang, karena kita tuh terlalu banyak ekspektasi gitu, terlalu banyak ekspektasi, atau termasuk saya juga tadi terlalu berekspektasi gitu, pengennya itu ramai gitu yang ikut belajar subuh begini. Nah, untuk penetralisirnya saya hanyalah ya, saya hanyalah pimpinan, saya hanyalah orang yang berharap, saya hanyalah orang yang mengajak. Balik-balik lagi gitu, kita ini bukan Tuhannya. Ngapa Bang tidak sesuai dengan ekspektasi Bang? Iyalah, kalau semua sesuai dengan ekspektasi, ngapa enggak jadi Tuhannya aja? Ngapa enggak jadi Allah aja? Begitulah. Tapi harapan itu tidak boleh hilang. Jangan sampai itu juga jadi pembenaran. Yalah Bang, kami hanyalah CS. Betul ya? Kami hanyalah pengingat. Orang mau belajar tak belajar terserah dia lah Bang. Iya, kalau sudah dilakukan ikhtiar maksimal. Kalau belum dilakukan ikhtiar maksimal, belum boleh mengatakan saya hanyalah advertiser, saya hanyalah konten kreator. Kalau bikin konten tapi kontennya tidak disiarkan, belum boleh mengatakan saya hanyalah konten kreator. Nah, seperti itu kawan-kawan. Di ayat ini kita ketemu lagi ya. Ya, kita yang boleh mendeklarasikan kan kemarin Quran surah Toha ayat 14 itu, saya ini adalah Allah, saya itu cuman Allah. Nah, di sini kita lagi mendeklarasikan Tuhan kami adalah Allah.
Summastaqomu, kemudian mereka tetap istiqomah. Nah, tetap istiqomah ini menarik kawan-kawan. Tetap istiqomah, ya. Kemudian lanjutannya ini tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Di ayat ini Tuhan kami adalah Allah, ini pernyataan tentang tauhid. Pernyataan bahwa pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maksudnya apa Bang? Teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. Jadi yang dimaksud di sini nih kawan-kawan, istiqomah di dalam ayat ini nih, teguh pendirian dalam tauhid. Maka yang menjadi pertanyaan kita, nak mau canggih gimana pun sekarang, nak sebanyaknya orang pintar pun sekarang, yang tidak boleh hilang dari kita yaitu tentang iman kita. Nah maka pertanyaannya kemarin, masih sholat ke? Yang sekarang udah makin langka kawan-kawan. Orang yang masih tetap mau menjaga sholatnya sekarang semakin langka. Orang yang mau tetap belajar tuh semakin langka. Dengan makin canggihnya AI itu, satu sisi itu sangat membantu bagi orang-orang yang malas belajar kawan-kawan, menjadi alasan ngapain belajar. Bahkan ada pernyataan gini, ngapain ngapal Quran, AI lebih cepat kata dia. Bayangkan. Tak perlu lagi ngapal Quran, AI lebih pintar. Tak perlu lagi belajar. Ya, nanya guru masih loading. Gurunya sibuk. AI 24 jam siap menemani. Maka mahal di zaman sekarang tuh orang masih tetap beriman. Orang masih tetap istiqomah, teguh pendirian pada tauhid tuh mahal kawan-kawan. Karena sudah banyak bergeser. Tuhannya itu pindah. Tuhannya itu pindah menjadi pinjol. Tuh. Jadi benar data yang kita dapat tuh setengah dari orang Pontianak tuh kawan-kawan sudah terkena pinjol tuh benar. Karena itu sudah kita validasi dengan data ya yang sedang kita tangani sekarang kan. Banyak astagfirullahnya lah pokoknya. Ada yang saya dapat itu kawan-kawan, saking susahnya saya ngelihatnya, saya langsung lihat ujungnya 152 halaman. Ada yang satu orang tuh data pinjolnya itu 152 halaman. Coba kita bayangkan berapa seringnya istilahnya itu ketika dapat masalah pindah langsung Tuhannya jadi pinjol tuh. Nah, tidak sedikit yang lebih dari 100 halaman. Ya Allah. Oke. Maka ketika di zaman sekarang orang lagi punya tantangan hidup, langsung ingat Allah tuh mahal. Nah, maka kita lah ya yang ya Allah beri kesempatan untuk belajar ini, nah untuk mengingatkan lagi. Untuk siapa yang lebih penting? Untuk diri kita sendiri kawan-kawan. Karena orang yang teguh pendiriannya, orang yang tetap beriman dan istiqomah beramal soleh, ya kita kemarin sudah membahas singkat tentang ada makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak bisa kita ulangi, yaitu waktu. Bahkan Allah bersumpah demi masa itu, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu. Nah, sama kan kawan-kawan, pasti merugi kecuali yang beriman. Nah, diingatkan lagi hari ini tentang iman. Ya.
wa amilus solihat, ya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, sama diingatkan juga salah satu cara, ya, yaitu beramal soleh, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Oke. Maka mengajak orang untuk ikut belajar ini salah satu ikhtiar kita, untuk supaya kita menambah keyakinan kita, mengajak orang lain juga untuk ikut bertambah keyakinan. Nah, itu kan cara terbaik, kawan-kawan. Kemudian beramal soleh, salah satu beramal soleh dengan mengajak orang lain. Tadi pun imam kita juga membaca kan, tidak ada perkataan terbaik itu adalah perkataan yang mengajak orang kepada Allah kan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Dan ayat 14-nya kawan-kawan, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita sampai di ayat 14-nya ini saja, orang beriman kemudian dia beramal soleh, dapat balasan apa? Surga. Kelihatannya mudah ya? Mudah bang ya? Cukup beriman, beramal soleh, masuk surga. Kelihatannya mudah. Nah, maka kawan-kawan, kita tidak tahu wasilah surga kita tuh bisa jadi bukan apa yang kita kerjakan. Karena belum tentu yang kita kerjakan tuh kawan-kawan ikhlas. Belum tentu yang kita kerjakan tuh benar-benar 100% Allah terima. Tapi yang sudah pasti menunjukkan jalan kepada kebaikan tuh kawan-kawan, dapat pahala yang sama. Itu yang udah pasti. Bagaimana hadisnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kita menunjukkan suatu kebaikan tuh kawan-kawan, orang lain mengerjakan kebaikan itu, kita mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini kerennya. Menjadi wasilah orang belajar Quran. Bisa jadi yang menunjukkan belajar Quran belum serius belajar Quran, tapi orang yang ditunjukkan belajar Quran benar-benar serius, dia dapat pahala yang sama yang menunjukkan. Ini yang keren. Kita yang ngajak orang ikut kajian SOS, bisa jadi kita pun belum dapat hikmah dari kajian itu, tapi orang yang kita ajak dapat hikmah dia, praktek dia, tergerak dia, dapat amal soleh, dapat pahala yang sama kita. Bisa jadi nanti kita di akhirat tuh kaget, ya Allah saya tidak ngerjakan ini tapi kok dapat hadiah ini. Iya, kau dulu nunjukkan jalan. Nih ada 100.000 orang mau belajar Quran, wasilahmu. Nah, yang memang tak nampak. Maka kalau nampak apa yang kita kerjakan akan jauh lebih semangat kita. Nampak catnya gitu ya, bisa kita prediksi. Nah, bisa kita take profit gitu. Ini masalah yang kita kerjakan, semuanya tidak nampak kawan-kawan, tak nampak. Maka kita tak semangat. Maka kalau kita dah tahu dah dengan beriman dan beramal soleh jak balasannya surga, ini harus menjadi pekerjaan yang tidak boleh berhenti kita kerjakan. Pertama, selain kita terus memastikan bahwa kita ini beriman, ngajak orang untuk tetap beriman. Dan inilah kawan-kawan menjadi pekerjaannya para nabi. Jadi semua nabi yang diutus itu kerjaannya untuk apa? Mengingatkan sebanyak-banyaknya manusia kembali kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan itu, berarti kita melakukan tugasnya para nabi. Dikunci dengan amal soleh. Nah, ya. Itulah kemarin amalan tias itu tobat, iman, dan amal soleh. Ini amalan yang tidak boleh berhenti.
Kenapa terus bertobat? Karena tiap waktu kita tuh kawan-kawan tak bisa lepas dari yang namanya dosa. Tetap harus beriman karena tidak tahu kapan kita matinya. Mati ini dah banyak sekali yang kita temukan, dia tidak kenal umur gitu. Karena mati itu dia bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Saya yang usia belum nyampe 40 udah banyak kawan saya meninggal duluan. Mengerikan kan? Nggak tahu tinggal kapan nyusul nih. Maka tetap harus beriman dan tetap harus beramal soleh. Karena amal soleh inilah nanti yang bisa kita tukar menjadi pahala di akhirat. Semakin banyak amal soleh, ya semakin banyaklah bisa kita panen. Oke, di ayat berikutnya kawan-kawan. Nah, yang paling sering dibahas nih kan ayat 15-nya. Ini kan ayat legend lah ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik. Hamalathu ummuhu, berbuat baik ya kepada ibunya yang telah mengandungnya. Kurha, dengan susah payah, wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisoluhu salasuna syahra, masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Hatta iza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan mencapai 40 tahun. Nah, ini baru masuk doanya. Qala rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, ini kawan-kawan, ini mirip juga kan dengan doanya Nabi Sulaiman di surah 8:19. Oh iya, surah apa? Al-An'am. Oh ya, An-Namal. Ayat 19. An-Namal surah yang keberapa? 27 ayat 19. Nah, ya. Itu mirip kawan-kawan sama doa minta ajarkan cara bersyukur. Nah, ini kan Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa adhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ternyata mahal ya, minta ajarkan cara bersyukur tuh mahal kawan-kawan. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Oke, tapi saya fokus ke surah ini nih, surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini nih surah yang ya hikmah untuk usia 40 tahun. Mungkin di depan saya ini tidak banyak yang usia 40 tahun, tapi semua akan menuju usia 40 tahun. Optimis enggak kawan-kawan? Hah? Optimis nyampai? Ada yang yakin sampai? Atau insya Allah sampai? Insya Allah sampai ya. Insya Allah sampai. Tapi kalau yang sudah 40 tahun, nah berarti udahlah. Ini memang ayatnya nih gitu. Yang udah 40 bahkan lebih. Kalau kita yang OTW ini berbaik sangkalah sama Allah, insya Allah sampai. Oke. Kenapa Bang usia 40 tahun?
Ya, termasuk juga kenapalah Nabi Muhammad juga diangkat menjadi Rasul juga usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun ini titik matang kehidupan menurut Al-Quran. Jadi menurut surah ini nih kawan-kawan, titik matangnya manusia itu usia 40 tahun. Maka kalau usia 40 tahun merasa belum matang, berarti ada yang salah. Atau kita yang OTW menuju 40 tahun masih ada kesempatan untuk mematangkan diri nih. Tahap matang dari sudut apa aja bang? Yang pertama dari kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik maksudnya coba kita lihat sekarang, jangan sampai usia kita 30 tapi fisiknya itu udah 40 gitu. Ada istilah namanya remaja jompo. Betul lah? Remaja jompo. Lentak, lentok, letoy, lunglai, itu lonyin. Ya, lonyin, letoy, lentak, lentok. Nah itu pasti lenyet kawan-kawan. Masih remaja aja sudah jompo. Apalagi kalau udah jompo tak bisa berjalan kali ya. Tuh. Maksudnya fakta-fakta yang kita temukan, mental berjuang lemah. Ternyata bukan hanya mental berjuangnya lemah, fisiknya pun memang lemah. Kawan-kawan, lemah dalam bertarung, lemah dalam berjuang. Banyak alasan, banyak tidur misalnya ya. Gitu. Dah lah, apa yang mau diharapkan? Itu masih remaja, masih belum nyampe 40. Itu akan menjadi gambaran nanti bang usia 40 lah kami baru semangat. Kalau usia 30-an ya kita tidak serius. Saya dapat podcast tuh, biasa tuh yang akhir-akhir ini tuh potongan-potongan podcast tuh, mulai dari Dahlan Iskan, ya Khairul Tanjung. Ini orang-orang ternyata kawan-kawan yang di usia 30 sampai 40 tahun bekerjanya lebih dari 16 jam. Dia tidur cuma 3 sampai 4 jam sehari. Jadi kalau kita melihat mereka di usia senjanya itu, ya punya kekayaan yang luar biasa, punya kontribusi yang besar, harus kita lihat masa mudanya gimana. Ternyata dia kerja 16 jam sehari. Itu minimal kata dia, minimal 16 jam. Tapi saya juga sudah punya modul. Modulnya namanya CEO Langit. Nah, CEO Langit. Saya pelajari dulu. CEO Langit. Jadi tidak perlu kerja banting tulang sampai tulang dibanting, tapi tetap hasilnya besar. Kan kemarin saya nyampaikan tentang hukum Pareto tuh, 20 menghasilkan 80. Langsung dapat jawabannya. Nah ini lagi saya coba ulik kawan-kawan, inilah yang menjadi rahasia. Tutuplah matahari kok ini lebih cerah dari kemarin nih ya. Kemarin tidak begitu cerah, hari ini lebih cerah deh. Lebih menyala. Tutup pakai apa tuh ya? Pakai triplek tuh. Silau Men, nah ini baru benar nih, the real Silau Men. Ada saya dapat modul kawan-kawan tentang rahasia suksesnya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Itu yang kan Utsman bin Affan tuh sekarang setelah meninggal kekayaannya sekarang tuh 6.200 triliun. Jadi rumus kayanya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan tuh, saya dapat ada modulnya. Nantilah kita bahas. Karena kalau dibahas setiap hari itu minimal 7 hari dia baru selesai. Oke. Fokus ke ayat tadi ini, kesempurnaan yang dimaksud dari ayat ini yang pertama kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Kemudian kematangan akal. Fisiknya kuat, yang kedua akalnya matang. Kemudian yang ketiga kedalaman jiwa dan hikmah. Sudah bisa membaca hikmah. Harusnya usia 40 itu kawan-kawan kita sudah bisa membaca hikmah dari setiap peristiwa.
Kemudian yang keempat, punya tanggung jawab sosial dan kepemimpinan. Ini adalah usia di mana seseorang lebih mampu melihat kehidupan melalui cermin hikmah, bukan sekedar keinginan atau gairah muda. Jadi kalau usia 40 baru bergairah seperti anak muda, masih ngomongin can, ada can enggak Bang Alpin? Pernah enggak, sering enggak dengar seperti itu? Assalamualaikum bro, ada can enggak? Masih usia 40 yang dicari malah cari can, berarti ada yang salah. Karena di sini tadi levelnya itu pertama fisik kuat, akal matang. Jadi kalau masih usia 40 masih kawan-kawan masih belum inilah ya, belum settle, berarti ada yang salah setting. Sudah bisa membaca hikmah, sudah punya kepemimpinan, istilahnya itu ya, kalau bisa sudah berkontribusi di sosial, tanggung jawab sosial itu sudah harus muncul lah. Oke. Dan inilah yang dicontohkan ya, kenapa Rasulullah di usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Kalau kita lihat track recordnya kawan-kawan, Rasulullah itu udah selesai dengan dunianya dah, udah kaya raya, sudah menjadi tokoh. Sebelum diangkat jadi nabi itu udah jadi tokoh dah, kaya dan jadi tokoh. Itu pun ketika diangkat jadi nabi, orang tak percaya. Apalagi udahlah susah, tak pernah muncul di masyarakat, tiba-tiba datang memberikan hikmah. Nah itu kawan-kawan saya membayangkan tuh, iya selevelnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang punya kekayaan sepertiga Mekah kawan-kawan, sepertiga Mekah. Rasulullah sudah kaya, nikah dengan perempuan kaya, dan dia punya keturunan yang punya berpengaruh. Keturunannya itu berpengaruh semua. Diangkat jadi nabi, ya, dapat wahyu dari Allah, langsung kena percaya enggak dia? Enggak. Apa lagi kita gitulah kalau bahasanya. Siapa ente ya gitulah. Itu maka kalau kita di kampung itu cukup menantang untuk berdakwah itu. Orang tahu kita kecilnya seperti apa. Ya macam iya ya. Kok nyeramah kami. Kami ini makan garam lebih lama kata dia. Betul tak? Nah langsung ciut dah. Tak berani dah. Macam iya kata, mengingatkan kita. Hidup yang masih susah. Bayangkan tuh. Nah, cara terbaik tuh kalau mau bertarung di luar emang. Ya, nanti sudah punya karya baru balik. Nah, itu cara terbaik. Itu kawan-kawan. Oke. Kalau kita lihat hikmahnya ya, karena umur matang untuk memikul amanah itu kawan-kawan di usia 40. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa manusia mencapai kesempurnaan akal pada usia 40. Ketika itulah seorang layak memikul amanah besar, mengendalikan manusia dan membawa risalah yang berat. Kemudian usia 40 ini ya adalah usia ketenangan. Jadi gairah muda itu sudah mulai berkurang. Dalam usia 40 tahun seseorang sudah melihat perubahan hidup, pengalaman jatuh bangun, dan telah melalui ya waktu penyaringan jiwa, sehingga keputusan dan tindakan lebih tenang, stabil dan berhikmah. Jadi pengalaman hidup tuh jauh lebih banyak dah kalau usia 40 tahun. Kalau mau diceritakan tuh banyak dah kisahnya. Maka mumpung masih muda kawan-kawan, perbanyaklah kisah. Semua orang berjalan, tapi tidak semua perjalanannya ada kisah. Semua usia orang itu bertambah. Tidak semua bertambahnya usia ya dipenuhi dengan kisah. Maka kalau ada kesempatan ambil, jangan banyak alasan. Alasan mak saya lah, bapak saya lah, nenek saya lah, kucing saya lah, tak ada habis-habisnya. Waktu punya bini bunting, kucing bunting, kambing bunting, tak ada habis-habisnya. Ada karena kesempatan tidak datang setiap waktu. Gitu sih.
Orang banyak kisah, banyak cerita karena banyak pengalaman dalam hidupnya. Ya. Ada kesempatan ke Aceh, kalau saya sih tak perlu ditunjuk, saya yang minta. Kalau teman-teman yang available lah. Ya. Ini belum hilang masih capeknya kaki nih. Besok lusa sudah berangkat lagi ke Jordan kawan-kawan. Masya Allah nih. Siapa mau gantikan? Ada mau enggak? Gantikan lah. Bang Ican. Suara saya masih belum balik normal nih kawan-kawan. Tanggal 22 dapat amanah lagi. Saya kira saya berangkat paling belakangan, kena suruh paling awal. Mau diapakan lagi lah. Nah, itu kawan-kawan ya. Mumpung belum usia 40 ya. Banyak-banyak anak pengalaman. Oke, kemudian yang ketiga, umur 40 itu umur kebangkitan spiritual. Para mufassir menyebut bahwa hati pada usia ini, usia 40 ini lebih mudah tunduk, stabil, dan mendalam dalam mengenal Allah. Ya. Jadi titik balik spiritual orang tuh biasanya di usia 40 tahun. Dia sudah mulai merenungi, apa yang saya lakukan selama 40 tahun ini ya. Berarti yang dipikirkan bukan lagi dunia. Kemudian teman-teman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini ya, Allah bukan hanya mengajarkan doa khusus untuk usia 40 tahun, dan doa ini bukan sekedar lapas tetapi mengandung dimensi tarbawi, dimensi tarbiyah. Yang pertama ya, syukur sebagai inti kematangan. Robbi auzi'ni an askuroni ya mataka, wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku untuk bersyukur kepadamu. Jadi kita di sini ini diajarkan bagaimana kita bisa membaca hikmah hidup sebagai amanah, bukan sekedar hidup gitu kawan-kawan. Kalau kita ditakdirkan sampai usia 40 tahun tuh, berarti hidup kita ini amanah gitu. Kita memaknainya amanah. Apa yang saya udah kerjakannya? Jadi kita disuruh banyak-banyak bersyukur gitu. Bahkan minta ajarkan bersyukur. Maka salah satu cara terbaik untuk berdoa itu kawan-kawan, dimulai dari bersyukur. Kemudian berikutnya dari doa itu, kebaikan untuk ibu bapak. Pada umur ini seseorang baru benar-benar memahami pengorbanan ibu bapak, sehingga akhirnya dari kita merasakan pengorbanan ibu bapak kita itu baru kita bersyukur. Gini ternyata jadi orang tua ya, gitulah. Karena kalau masih di bawah 30 belum beranak itu belum tahu, belum sempurna apa yang dirasakan oleh orang tua kita. Karena bisa jadi anak kita belum sekolah. Tapi kalau usia 40 itu udah merasakan anak itu minimal SMP lah. Nah saya tahun depan udah SMP anak saya. Saya pengen memasukkan ke salah satu sekolah pilihan saya kawan-kawan. Ternyata tak murah juga. Pendaftarannya aja 40 juta. Astagfirullah saya bilang. Saya S2 aja enggak semahal itu. SPP-nya kata dia 4 juta sebulan. Disitulah baru bersyukur. Baru tahu gitu bagaimana lagi orang tua kita yang anaknya 3 bersamaan, ada masuk SMP, ada masuk SMA, ada masuk kuliah. Enggak, istighfarnya panjang tuh. Astagfirullah. Pasti punya pengalaman di sini nih orang ayah bunda nih, ya. Atau bahkan yang sudah selesai, ya, para bunda-bunda ada selesai fase itu. Nah itu tuh kawan-kawan, bisa anak sekolah aja itu udah bersyukur luar biasa. Jadi kita baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kita, ya, ketika usia 40 minimal anak itu udah sekolah tuh. Ya, karena tidak, kemarin ada yang nelpon saya, "Bang, ngapa?" "Itulah Bang, istri saya hamil lagi Bang." Nah, bayangkan tuh. Terus memang apa urusan dengan saya? Harus nambah pemasukan nih Bang, ada saran enggak Bang? Itulah baru terasa. Dia yang berbuat,
kita yang diajaknya mikir. Dan tidak satu, bisa begitu. Dalam satu hari kemarin 2 yang nelpon saya. Satu ngasih tahu istrinya akan HPL di bulan sekian, satu ngasih tahu bahwa istrinya hamil lagi. Terus sama pembicaraannya, ada saran dan masukan enggak bang, supaya saya dapat penghasilan tambahan. Tapi lebih bagus nih, dia mau konsultasi, lebih baik. Tapi kan dalam hati saya, itu yang membuat saya yang itu ajak mikir. Nah itu kawan-kawan. Oke, yang berikutnya, kesadaran melakukan amal soleh yang engkau ridhoi. Jadi di usia 40 nih kawan-kawan, kita sudah mulai mikir. Istilahnya kalau mau beramal tuh udah tidak bisa coba-coba. Minta tunjukkan setiap amal yang kita kerjakan adalah amalan yang diridhoi Allah. Nah gitu. Kalau masih muda kan hantam ya, sikat ya. Nah, tapi kalau usia 40 tidak bisa. Bahkan kita minta ajarkan supaya kita tuh bisa melakukan amal yang diridhoi. Oke. Kemudian berikutnya di usia 40 ini kawan-kawan sudah fokusnya itu kepada anak dan keturunan. Berubah menjadi pembangunan keturunan, warisan iman. Nah, jadi kita itu sudah berpikir memastikan anak-anak kita nih gimana ya, beriman enggak mereka ya. Tapi kalau usia 40 jangankan mikirkan anak bang, masih mikirkan diri sendiri, berarti ada yang salah setting. Kemudian berikutnya ya, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, nih agak cepat ya. Nah, kematangan sejati membawa kepada kesadaran aib diri dan keperluan taubat setiap hari. Nah, usia 40 tahun banyak-banyak taubat. Mungkin sampai di situ dulu kawan-kawan. Maka ini bukan hanya sekedar doa persiapan untuk usia 40 tahun. Silakan teman-teman dalami lagi. Di sini begitu banyak pesan hikmah buat kita yang belum sampai usia 40 tahun. Berarti kalau optimis sampai usia 40 tahun, apa yang harus kita lakukan? Menyiapkanlah, bersiaplah. Minimal tadi dari 4 hal yang saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama berarti fisik harus kuat. Bagaimana supaya tidak jompo di usia 40 tahun? Jagalah sekarang, jaga pola makan, olahraga. Yang ini tidak mudah. Ya, tapi harus kita lawan. Kemudian yang kedua, tadi kawan-kawan punya pemikiran yang matang. Syukur-syukur setiap pemikiran kita itu kita konekkan dengan ayat Quran. Itulah salah satunya. Banyak-banyak tadabbur Quran tuh supaya setiap apa yang peristiwa kita hadapi kita larikan ke Quran. Kemudian yang ketiga, kedalaman jiwa. Kita sudah bisa membaca hikmah. Kemudian yang keempat, punya tanggung jawab sosial dan kepemimpinan. Artinya ini mau tidak mau harus kita ambil tanggung jawab ini. Nah, supaya kita bisa menjadi ya tidak menjadi kebanyakan orang di usia 40. Nah, demikian teman-teman yang ayah bunda yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat buat saya yang sudah on the way juga usia 40 tahun. 4 tahun lagi dah 40 kawan-kawan. Masih rasa anak kecil tapi usia dah mau 40 tahun. Ini yang bahaya, tak sadar tua. Kalau tak sadar tua ini bahaya, tiba-tiba mati. Nah itu bahaya kawan-kawan. Ya, merasa muda terus padahal dah tua. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah istiqomahkan kita dalam iman dan Allah istiqomahkan kita tetap beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.